Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswaku. Saat ini saya akan menyampaikan tentang perancangan dan pemodelan elemen struktur beton non-linier dengan menggunakan Strut and Tie model. Untuk dapat menggunakan metode Strut and Tie model, perlu difahami terlebih dahulu tentang yang pertama yaitu daerah D dan daerah B, yang kedua penentuan daerah D dan daerah B, yang ketiga pemodelan pada daerah D dan daerah B, yang keempat batang tekan dan batang tarik pada balok tinggi, yang berikutnya yaitu metode aliran beban atau load path method. Perancangan dan pemodelan kita bahas yang pertama dulu, yaitu daerah D dan daerah B. Perancangan struktur beton dengan Strut and Tie model diawali dengan penentuan daerah D dan daerah B. Dalam praktek Strut and Tie model lebih banyak diterapkan pada daerah D atau disturb atau discontinuity. Sedangkan untuk daerah B, daerah bending atau daerah Bernoulli lebih dikhususkan pada perancangan terhadap pengaruh geser dan torsi. Daerah D disebabkan oleh diskontinuitas geometri dan statika, dengan atau tanpa diskontinuitas. Berdasarkan asas Saint-Venant, seperti diperlihatkan pada gambar 4, maka dapat digambarkan daerah D seperti daerah yang diarsir pada gambar 13. Dari gambar 13, terlihat bahwa pada elemen-elemen tersebut terdapat daerah yang tidak linier, yaitu pada daerah yang diarsir, yang diakibatkan adanya diskontinuitas geometri dan statika. Penentuan daerah D dan daerah B. Kemudian untuk dapat menggunakan metode Strut and Tie model, yang perlu difahami lebih lanjut yaitu penentuan daerah D dan daerah B. Pada gambar 15, memperlihatkan adanya gambar portal. Dari gambar tersebut dapat ditentukan mana daerah D dan mana daerah B. Daerah non-linier atau daerah D yang ditandai dengan arsiran merupakan daerah yang mempunyai tegangan tidak linier. Terlihat dari gambar portal tersebut, hampir seluruhnya merupakan daerah non-linier. Penentuan daerah D dan daerah B. Prosedur penentuan daerah D dan B dapat dijelaskan melalui gambar 16, 17, 18, 19, dan 20. Secara keseluruhan yaitu ganti struktur real pada gambar A dengan struktur fiktif pada gambar B yang dibebani sedemikian rupa hingga hukum Bernoulli berlaku dan keseimbangan dari semua gaya-gaya terpenuhi. Kemudian tentukan suatu sistem keseimbangan pada suatu sistem struktur gambar C yang bila disuperposisikan dengan sistem keseimbangan pada gambar P akan memenuhi syarat-syarat batas dari struktur real gambar A tersebut. Kemudian terapkan asas Saint-Venant pada sistem struktur gambar C. Sejarak D sama dengan H dari titik keseimbangan gaya-gaya D. Dari gabungan gambar B dan C akan dihasilkan gambar D yang menggambarkan daerah D dan B
pada daerah B tegangan sudah tidak diperlukan lagi oleh unsur diskontinuitas. Penentuan daerah D dan B3. Prosedur penentuan daerah D dan B pada gambar 16 dapat dijelaskan sebagai berikut. Ganti struktur real pada gambar A dengan struktur fiktif pada gambar B yang dibebani sedemikian rupa hingga hukum Bernoulli berlaku dan keseimbangan dari semua gaya-gaya terpenuhi. Tentukan suatu sistem keseimbangan pada suatu sistem struktur gambar C yang bila disuperposisikan dengan sistem keseimbangan pada gambar B akan memenuhi syarat-syarat batas dari struktur real gambar A tersebut. Kemudian terapkan asas Saint-Venant pada sistem struktur gambar C sejarak D sama dengan H dari titik keseimbangan gaya-gaya dari gabungan gambar B dan C akan menghasilkan gambar D yang menggambarkan daerah D dan B. Pada daerah B, tegangan sudah tidak dipengaruhi lagi oleh unsur diskontinuitas. Penentuan daerah D dan daerah B. Prosedur penentuan daerah D dan B pada gambar 617 dapat dijelaskan sebagai berikut. Ganti struktur real pada gambar A dengan struktur fiktif pada gambar B yang dibebani sedemikian rupa hingga hukum Bernoulli berlaku dari keseimbangan dari semua gaya-gaya terpenuhi. Kemudian tentukan suatu sistem keseimbangan pada suatu sistem struktur gambar C yang bila disuperposisikan dengan sistem keseimbangan pada gambar B akan memenuhi syarat-syarat batas dari struktur real gambar A tersebut. Terapkan asas Saint-Venant pada sistem struktur gambar C sejauh D sama dengan H dari titik keseimbangan gaya-gaya. Kemudian dari gabungan gambar B dan C akan dihasilkan gambar D yang menggambarkan daerah D dan B. Pada daerah B, tegangan sudah tidak dipengaruhi lagi oleh unsur diskontinuitas. Penentuan daerah D dan B. Contoh lain prosedur penentuan daerah D dan B dapat dilihat pada gambar 18 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Ganti struktur real pada gambar A dengan struktur fiktif pada gambar B yang dibebani sedemikian rupa hingga hukum Bernoulli berlaku dan keseimbangan dari semua gaya-gaya terpenuhi. Kemudian tentukan suatu sistem keseimbangan pada suatu sistem struktur gambar C yang bila disuperposisikan dengan sistem keseimbangan pada gambar B akan memenuhi syarat-syarat batas dari struktur real gambar A tersebut. Tetapkan asas Saint-Venant pada sistem struktur gambar C sejauh D sama dengan H dari titik keseimbangan gaya. Dari gabungan gambar B dan C akan dihasilkan gambar D yang menggambarkan daerah D dan B. Pada daerah B, tegangan sudah tidak dipengaruhi lagi oleh unsur diskontinuitas. Contoh lain, prosedur penetapan daerah D dan B dapat dilihat pada gambar 11. Dan dapat dijelaskan sebagai berikutnya. Ganti struktur real
pada gambar A dengan struktur fiktif pada gambar B yang dibebani sedemikian rupa hingga bukaan Bernoulli berlaku dan keseimbangan dari semua gaya-gaya terpenuhi. Tentukan suatu sistem keseimbangan pada suatu sistem struktur gambar C yang bila disuperposisikan dengan sistem keseimbangan pada gambar B akan memenuhi syarat batas dari struktur real gambar A tersebut. Terapkan asas Saint-Venant pada sistem struktur gambar C sejauh D sama dengan H dari titik keseimbangan gaya. Dari gabungan gambar B dan C akan dihasilkan gambar D, yaitu yang menggambarkan daerah D dan B. Pada daerah B, tegangan sudah tidak dipengaruhi lagi oleh unsur diskontinuitas. Demikian pengertian penentuan daerah D dan B yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.